La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Qauli. Rasulullah. Qauli itu yang benar, bacaan yang benar. Lalu yang kedua, supaya sembahyang kita sempurna, fi'li dalam solat itu yang benar. Sungguh-sungguh mujahadah. Takbir itu yang benar. Sungguh-sungguh menghadap Allah. Salam. Jengoklah jengok. Dah tahu kalau sini. Dah tahu kalau sini. Jengoklah orang takbir itu. Orang takbir. Ada yang takbir banci. Tahu tak takbir banci? Kalau laki-laki itu sini kan. Ini. Kalau perempuan sini. Ini laki-laki tak sampai, perempuan tak sampai. Takbir banci. Mak mano? Ini. Allah. Takbir banci. Pernah tak nyengok itu? Pernah. Ngapa Allah angkatnya nak? Sungguh-sungguh mujahadah. Sungguh-sungguh menghadap Allah. Ini dak Rio. Bukannya takbir itu. Laki-laki ke sini nah. Perempuan sini. Ini laki-laki tidak sampai, perempuan tidak sampai. Allah. Artinya apa? Tak sungguh-sungguh. Orang takbir itu macam-macam. Ada lagi aku jengok. Allahu Akbar. Pernah ada jengok itu? Ada. Ada yang caidak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah pusat. Ada yang di atas pusat. Allahu Akbar. Di atas pusat. Ada yang di bawah dada. Allahu Akbar. Ada yang di dada. Allahu Akbar. Ada kan? Mana yang betul? Betul kan lo? Cuman yang ini aku belum ketemu. Sini lah. Kalau yang sini lah ketemu aku. Kalau sini Imam Hanafi. Kalau di pertengahan Imam Syafi'i. Kalau di bawah dada Imam Maliki. Kalau di sini Imam Hambali. Menurut keyakinan masing-masing. Jangan saling salah. Wong tahiyat Bapak, Pak, Bu, macam-macam wong tahiyat. Ada tahiyat mana? Asyhadu alla ilaha illallah. Geraknya di il. Pendapat yang lain bukan il, lah. Asyhadu alla ilaha illallah. Lah dua. Pendapat yang ketiga, harokah di situ bergerak-gerak. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada itu. Pendapat yang keempat bukan ke atas bawah, kiri kanan. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada kan? Mana yang betul? Ya betul kan lo? Imam Syafi'i illallah. Imam Hanafi la ilaha illallah. Imam Maliki la ilaha illallah. Imam Mari putar-putar. Cuman kalau kita Syafi'i jangan ai subuh kaget nak nyoba ke Hambali be jangan. Hambali. Hargai orang itu, kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmat, kata Nabi. Berselisih paham umatku itu dapat rahmat. Jauh sebelum Nabi meninggal dunia, lah tahu bakal terjadi umatnya berselisih paham. Yang mana dapat rahmat, saling harga menghargai, jangan saling salah menyalahi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Yang pertama, qauli, yang kedua fi'li. Benar-benar itu. Takbir itu yang mana yang benar?
Rukuk itu yang mana yang benar? Sujud itu yang mana yang benar? Duduk itu yang mana yang benar? Inilah gunanya majelis taklim. Lalu yang ketiga, qalbi. Yang ketiga, supaya yang benar, qalbi itu yang benar. Niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, oleh karena itu mari. Yang pertama, supaya menjaga kesucian kita, menjaga kemenangan kita, mujahadah, sungguh-sungguh memeliharanya karena Allah. Sungguh-sungguh ibadah karena Allah. Sungguh-sungguh beramal karena Allah. Nah, apabila semuanya ikhlas karena Allah, insya Allah akan terjaga kesucian dan kemenangan yang kita peroleh. Yang kedua, apa yang kedua tadi? M yang kedua, muraqabah. Muraqabah itu Pak artinya kita selalu merasa diawasi. Duduk sini ada yang ngawas. Di rumah ada yang ngawas. Di pasar ada yang ngawas. Siapa? Allah. Di samping Allah ada dua malaikat. Di samping kanan, samping kiri kita, raqib dan atid. Di pasar kita dia ada, di rumah dia kita ada, di masjid ada. Nah, kalau kita hakul yakin, ilmu yakin, ada dua malaikat di samping kanan, samping kiri kita. Kalau kita berencana yang tidak benar, rencana itu kita batalkan. Kenapa? Ada raqib dan atid. Kalau di kantor kita membuat konsep yang tidak benar, konsep itu kita batalkan, kita koyakkan. Kenapa? Ada yang merekam, raqib dan atid. Nah, kalau kita selalu ingat, merasa selalu diawasi, insya Allah terpelihara kesucian, kemenangan yang kita peroleh selama bulan Ramadan. M yang ketiga, muhasabah. Introspeksi diri. Baca diri. Setelah kita membaca diri, oh berarti sembahyang aku ini belum benar. Belajar. Kenapa? Masih ada kesempatan. Kenapa? Masih hidup. Oh, setelah membaca diri, aku ini banyak salah. Banyak dosa. Bertobat, minta ampun. Oh, aku ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Cari bagaimana untuk menutupi kekurangan. Itu muhasabah. Nah, kalau kita laksanakan muhasabah, selalu membaca diri, bukan membaca orang lain, baca diri. Kalau kita membaca orang lain, dapat dosa pula. Maco uang. Itulah dosa mulut. Iqra' diri, muhasabah itu baca diri, bukan baca orang lain, baca diri. Nah, kalau kita laksanakan 3M ini ya. 1, mujahadah. Sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Beramal sungguh-sungguh karena Allah. Ibadah sungguh-sungguh karena Allah. Yang kedua, kita selalu merasa diawasi oleh Allah dan dicatat oleh dua malaikat. Yang ketiga, kita selalu muhasabah, baca diri. Kalau ada kekurangan, ada kesempatan untuk menutupinya. Kalau ada salah dan dosa, masih ada kesempatan untuk mohon ampun pada Allah. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita betul-betul minta ampun pada Allah, insya Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kira sampai di sini saja. Jam sudah menunjukkan kurang 5 menit jam 6. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, Ustaz, khusyuk itu gampang diucapkan tapi sukar dipraktekkan. Bagaimana supaya kita sholat itu bisa mengerjakan atau sesuai dengan 3M itu, tapi pikiran kita tidak terbang kemana-mana, supaya khusyuk dan tenang itu. Selain 3M mungkin ada tambahan apa supaya kita tidak terbang pikirannya. Bagaimana supaya tidak terbang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik.
Kiat-kiat sholat yang khusyuk. Pertama, sabar. Saya ulang lagi ya. Pertama, laksanakan sholat itu sabar. Artinya apa? Tomak nina. Pernah Nabi sedang berada dalam masjid. Lagi. Nabi sedang berada dalam masjid, ada seorang masuk masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Nabi. Salat dia. Salat. Sudah dia salat, kata Nabi, salait lam tasihu. Salatmu tidak sah. Ulang lagi. Ulang lagi dia. Sudah salat yang kedua, kata Nabi, salaita lam tuqbal. Salatmu tidak diterima. Ulang lagi. Bayangkan. Ulangnya lagi. Masih macam itulah. Sini kata Nabi. Salatmu tadi tidak sah, tidak diterima. Ngapa? Kau tidak ada tomak nina. Oh, Allah, cuma Allah. Pernah ada jengok om itu? Tidak ada tomak nina, tidak sabar. Antara rukun dan sunat ada 20 sunat dalam sholat. 20 sunat dalam sholat. Kita harus tahu itu. Mana rukun, mana sunat. 20 sunat dalam sholat. Antara rukun dengan sunat ada tomak nina. Contoh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tenang dulu. Berapa lama tenangnya? Sepanjang kalimat subhanallah. Cuma tidak disebutkan. Tenang dulu, subhanallah. Ada jarak. Ini rukun, sekarang nak masuk rukun, Fatihah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tenang dulu. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tenang dulu. Amin. Sebab amin bukan surah Fatihah. Amin itu hadis Nabi. Jangan disambung antara hadis dengan Fatihah. Sebab ada yang macam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rusak Fatihah. Amin bukan surah Fatihah. Amin itu hadis Nabi. Kata Nabi, apabila sudah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, fa aminu, maka aminkan oleh kamu. Hukumnya sunat. Sunat. Coba, yang pertama sabar, tomak nina. Yang kedua, ngerti dikit-dikit yang dibaca. Pak ya? Ngerti dikit-dikit yang dibaca. Oleh karena itu kalau datang ke pasar, belilah Quran terjemah. Kita nak baca apa? Semayang kaki. Nak baca qul a'udzu birabbin nas, qul al-falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, aku berlindung di waktu pagi. Kita ingat arti. Kalau kita ingat arti, tidak ingat pada yang lain. Baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hati, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Baca lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Mulut mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, hati mengingatkan artinya. Yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita ingat pada artinya dalam sholat, tidak ingat pada yang lain. Nah kalau dia ingat pada yang lain, inilah kadang-kadang Allahu Akbar, sembahyang zuhur. Nah, berapa rakaat itu? Pernah ada itu? Pernah. Kenapa? Lupa. Kenapa dia lupa? Terlintas. Lupa. Nah kalau kita lupa, apa ancaman Allah? Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sembahyang. Yang mana yang celaka?
alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lupa dengan sholatnya. Apa arti lupa? Lupa waktu, lupa sedang sembahyang, lupa sudah sembahyang. Fawailul lil musallin. Neraka wel. Dan sembahyang lupa. Nah, neraka wel kalau kita nih. Sebab yang ngomongnya pernah. Mak mana jalan keluarnya? Apa jalan keluarnya? Supaya tidak kena celaka. Makanya kata Nabi, sudah sholat jangan lupa istighfar 3 kali. Istighfar itu apa artinya? Astagfirullahaladzim, ya Allah Tuhanku, kalau ada salah dan dosa dalam sembahyang, ampunilah ya Allah. Kalau kamu ada salah dalam sembahyang, ada keliru dalam sembahyang, kata Nabi, kamu tidak minta ampun pada Allah, kamu termasuk orang yang sombong. Lah tahu salah, tapi cak-cak tak tahu. Istighfar. Itu yang kita baca istighfar 3 kali itu. Bukan dosa yang lain. Kalau ada salah dan dosaku ya Allah dalam sembahyang, ampunilah ya Allah. Ya? Saya ulang lagi jadi. Jadi kiat-kiat sembahyang khusyuk, sabar. Sembahyanglah tomak nina. Tomak nina itu apa? Tenang sebentar. Berapa lama? Sepanjang subhanallah. Tapi tidak diucapkan. Subhanallah. Tapi tidak diucapkan. Ya? Di mana tomak nina itu? Antara rukun dengan sunat. Berapa rukun? 13. Berapa sunat? 20 dalam sembahyang. Sudah baca iftitah? Disunatkan. Baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi tidak kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman ta'awuz rakaat pertama. Rakaat kedua tidak lagi baca a'udzubillah. Hanya rakaat pertama. Hukumnya apa? Sunat. Jadi apa yang tadi ya? Kiat-kiat sembahyang khusyuk yang pertama, laksanakan sabar, tomak nina. Yang kedua, ngertilah dikit-dikit yang dibaca. Kalau kita ngerti yang dikit-dikit yang dibaca, hati kita ingat pada artinya, tidak ingat pada yang lain. Ya? Sebab ada cerita ibu-ibu hilang kunci lemari. Udah dapat bu? Belum. Nak sembayang dulu aku nih. Sembayang. Sambil sembayang sambil ngingat kunci lemari. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar ingat tadi ke dapur. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ke dapur nyapu. Ar-Rahmanirrahim. Sudah masuk kamar. Maliki yaumiddin. Oh pucuk lemari itulah. Ya kan? Kapan sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masuk kamar, pas nian situ. Kenapa? Di mana ingatnya? Ingat dalam sholat. Fawailul lil musalli. Kenapa? Dak ngerti dikit-dikit ini baca. Kalau yang ngerti dikit-dikit ini baca, insya Allah dak ingat pada yang lain. Terima kasih Pak. Ya. Nah ibu-ibu. Waalaikumsalam. Seperti tadi Bapak mengatakan dalam membaca Al-Fatihah itu Allah menjawab apa yang kita baca. Tetapi ini masalahnya jadi waktu. Kadang-kadang imam itu kecepatan. Kita belum selesai Fatihah, imam suka buru lambat. Itu gimana Pak? Kadang-kadang cepat-cepat kan dan timbulnya cepat ikut, gitu Pak ya. Nah ini bagaimana Pak hukumnya? Ya. Karena kami jadi makmum. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syarat jadi imam. Ada syarat. Yang pertama fasih. Syarat jadi imam. Yang pertama fasih. Artinya banyak ayat yang dia hafal. Banyak ayat yang dihafal. Syarat jadi imam. Kemudian fasih dia. Yang kedua syaratnya mengetahui kaifiatus shalah. Tata cara salat jadi imam.
Sebab apa? Imam itu harus adil. Imam harus adil. Maksudnya, kalau kita jadi imam, nyingok ke belakang. Yang di belakang ini banyak yang hafiz Quran atau banyak yang mudo. Kalau banyak yang hafiz Quran, bacalah ayat panjang-panjang. Tak ngerutuk dia. Tapi kalau banyak yang muda, yang remaja, sekali jadi imam panjang, besok tak sembahyang lagi. Kenapa? Tak tahan panjangnya imam. Jengok ke belakang. Yang tua apa yang muda? Banyak yang tua. Lah sakit rematik. Jangan panjang ego macam ayat. Gemetar. Artinya adil, jangan durut kita. Kalau kita baca dewek, sembahyang dewek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai terakhir. Allahu akbar. Sembahyang dewek. Kalau berjamaah ada makmum, pikirkan makmum. Artinya jangan terlampau cepat, jangan terlampau lambat. Kalau kita cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Makmum baru maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Resikonya siapa yang nanggung? Imam. Yang nanggung dosanya imam. Tunggu dulu. Umpamanya dia baca Al-Ikhlas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekarang aku udah baca surah Al-Ikhlas. Tenangkan dulu. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tenang dulu. Allahu akbar. Jelas makmum sudah selesai baca Fatihah. Kenapa? Karena imam adil. Jangan duduk kita dewek. Kena kita jadi imam, mengayomi makmum di belakang. Mak mana kalau ibu tadi putus, risikonya imam. Ini imam bu kan? Oleh karena itu tadi termasuk yang tadi kan, supaya sembahyangnya khusyuk, lambat, sabar, tenang. Kemudian dikit-dikit ngerti yang dibaca. Kemudian kata Nabi, sebaiknya makmum aminnya serentak dengan imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam amin. Kenapa? Kata Nabi, waktu imam membacakan amin, malaikat mengaminkan pada waktu itu. Nah, kalau makmum serentak dengan imam, berarti makmum mendapat doa daripada malaikat. Harus serentak dengan makmum. Mana kalau yang nuluh yang dia dapat juga tapi kurang afdal. Kenapa? Tidak serentak dengan imam. Coba. Ya. Ada yang lain? Habis. Jadi saya ulang lagi ya, untuk memelihara kesucian kita, kemenangan kita bulan Ramadan, laksanakan 3M. M yang pertama, mujahadah, sungguh-sungguh beramal, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh bertobat. Yang kedua, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh para malaikat. Yang ketiga, muhasabah, kita baca diri kita masing-masing. Kalau ada kekurangan, masih ada kesempatan untuk menambah. Kekurangan menutup kekurangan, karena masih hidup. Kalau ada salah dan dosa, jangan berkecil hati, jangan putus asa. Selagi hayat masih di kandung badan, kalau kita tobat pada Allah sebesar apapun tobat kita,
kalau kita betul-betul taubat kepada Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian saja. Marilah kita sama-sama tutup dengan memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan wasi'an mubaraka. Rabbana taqabbal a'malana wa qira'atana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.